Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam program yang sangat dinanti-nantikan oleh Kayla dan teman-teman. Apa kabar semuanya? Mari sahabat PDKA yang setia. Betapa bahagianya Kela karena kita bisa jumpa lagi. Hari ini kita mendengar cerita tentang dua laporan yang berlawanan. Kira-kira laporan siapa ya? Kenapa bisa berlawanan? Kalau mereka melihat objek yang sama. Kela menjadi tidak sabar dengar ceritanya. Teman-teman pasti juga pengen dengar ceritanya, bukan? Kita simak baik-baik ya. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam program Berpetualang dalam Kerajaan Allah yang hari ini berjudul Dua Laporan yang Berlawanan. Diambil dari kitab Bilangan pasal 13. Mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu Tuhan berkenan memberikan dengan benar-benar dipimpin oleh kuasa-Mu. Firman yang menjadi makanan yang menyehatkan, makanan yang menyegarkan jiwa kami. Sehingga kami makin bersuka cita karena hidup di dalam pimpinan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami firman yang penuh kuasa lewat uraian yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, bangsa Israel sudah sampai di perjalanan menuju tanah Kanaan. Tinggal selangkah lagi mereka sampai ke tempat itu. Mereka saat ini berada di padang gurun Paran. Sebelum mereka menginjakkan kakinya ke sana, maka Musa meminta supaya bangsa Israel mengirim utusan satu suku, masing-masing mengirim satu orang. Ada berapa suku di Israel? Ya, 12 suku. Masing-masing mengirim satu orang menuju ke Kanaan. Mereka akan melihat apakah yang terjadi di Kanaan. Tanahnya subur atau kurus, kotanya terbuka atau tertutup. Dalam hal ini kita melihat bahwa iman dan rasio berjalan bersama-sama. Bukan berarti iman mengalahkan rasio atau rasio mengalahkan iman, bukan seperti itu. Tapi Tuhan yang sudah menjanjikan orang Israel masuk ke tanah Kanaan, maka Tuhan pasti memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Tetapi mereka harus menyelidiki apa yang terjadi di tanah Kanaan. 12 orang itu berangkat ke tanah Kanaan. Mereka mengamat-amati apa yang terjadi di sana. Dan mereka melihat, tanahnya subur sekali. Mereka mengambil buah ara, buah delima, dan anggur. Mereka membawa tanamannya sangat subur, gemuk-gemuk, segar sekali. Wah, menyenangkan. Dan apa yang terjadi? Sebenarnya 12 orang suku itu menceritakan apa yang terjadi di tanah Kanaan. Masing-masing punya laporan yang negatif. Mereka berkata, tanah Kanaan itu memakan penduduknya. Apa sih artinya memakan penduduknya? Artinya karena negara itu, tanah itu begitu subur, maka semua orang berlomba-lomba masuk ke tanah itu. Dan orang penduduk asli pasti tidak setuju ya kalau ada orang datang. Maka mereka bertengkar mempertahankan daerah itu. Terjadilah pertengkaran yang tidak habis-habisnya untuk memperebutkan tanah Kanaan. Semua mengatakan bahwa kota itu berkubu, sangat kuat, negaranya makan penduduknya. Hanya 2 orang yang mengatakan bahwa tanah Kanaan pasti mereka miliki. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka melihat dengan iman. Kita semua melihat dengan iman. Semua orang percaya melihat dengan iman menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yaitu Yerusalem baru. Kita melihat tanah Kanaan surgawi, tanah yang dijanjikan dengan iman. Walaupun perjalanan kita hidup di dunia ini sangat susah, tapi kita tahu bahwa Tuhan menghendaki persekutuan dengan umatnya.
Di dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa terang itu ada bersama dengan manusia. Di dalam Dia ada hidup. Hidup itu adalah terang. Dan terang itu adalah firman. Tuhan menghendaki umatnya hidup bersama dengan Tuhan dalam persekutuan yang intim, yaitu melalui firman, melalui terang yang sejati itu. Selama kita hidup dengan terang itu, dalam pandangan mata kita tertuju pada firman, pada Kristus sendiri, maka kesulitan apapun tidak menghalangi kita menuju tanah perjanjian. Siapa dua orang itu yang mengatakan bahwa kita pasti masuk tanah Kanaan, negara yang dijanjikan oleh Tuhan, milik pusaka orang Israel? Itu adalah Yosua dan Kaleb. Mereka berasal dari suku Efraim dan suku Yehuda. Hanya dua suku itu yang pandangannya positif. Sementara mayoritas 10 suku justru mengatakan hal yang negatif, hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Maka anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua harus selalu mengingat apa yang terjadi di dalam hidup kita. Lewat persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, semua akan digenapi lewat perjanjian Tuhan dalam firman-Nya. 12 suku itu memasuki tanah Kanaan, mengitari tanah Kanaan, mensurvei, melihat apa yang terjadi selama 40 hari. Mereka sudah memberikan laporan apa yang terjadi kepada Musa, pemimpin mereka. Dan walaupun laporan itu sangat berlawanan, akhirnya mereka minta supaya tidak usah masuk tanah Kanaan. Mereka melepaskan diri dari firman, lebih percaya kepada mayoritas 10 suku itu daripada 2 suku. Nah, anak-anak, kita melihat bahwa kita tidak boleh percaya pada mayoritas. Mayoritas orang mengatakan bahwa kesulitan yang akan terjadi. Hanya sedikit orang yang mengatakan tidak, kita berpegang pada janji Tuhan. Berjalan bersama Tuhan tidak melepaskan kita dari segala macam kesulitan. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan membuat kita semakin dekat kepada Dia, semakin intim dengan Dia. Dan kita tidak mempunyai ketakutan yang lain selain takut kepada Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita berbeda. Orang Israel percaya kepada mayoritas, dia mengajak, meminta kepada Musa untuk kembali kepada Mesir. Tanah perbudakan itu, bayangkan. Tuhan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah Kanaan yang sangat subur. Tetapi orang Israel ingin kembali ke Mesir, tempat perbudakan itu. Hanya karena takut. Sebenarnya mereka sudah melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Ada 10 tulah, ada lewat laut Kolsom, dan begitu banyak mujizat. Tetapi mereka lupa terhadap penyertaan Tuhan selangkah demi selangkah. Mereka lebih percaya kepada mayoritas yang melawan Tuhan. Bagaimana hidup kita? Apakah mata kita tertuju kepada Tuhan? Kalau kita melihat dengan mata iman, maka segala sesuatu menjadi mungkin. Menjadi mungkin karena apa? Karena dikaitkan dengan firman Tuhan. Kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, oh, dunia ini begitu menakutkan. Segala sesuatu benar-benar mencengkeram kita, membuat kita takut. Itulah mata jasmani kita. Maukah anak-anak berjalan dengan mata iman, mata yang tertuju pada firman, perjanjian bersama dengan Tuhan, yang membawa kepada kita hidup berkelimpahan? Maukah kita semua? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas cicipan kenikmatan surgawi yang Tuhan berikan lewat firman-Mu. Kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kami selama kami berada di dunia ini. Sehingga kami semakin mengenal Tuhan. Tuhan, tambahkan iman kepada kami, supaya kami berjalan dalam iman dan pengharapan yang sejati, bukan dalam penglihatan mata jasmani kami. Kiranya Tuhan menolong supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan, karena itulah satu-satunya yang kami perlukan selama kami menempuh perjalanan kami.
Terpujilah nama Tuhan yang sudah berfirman kepada kami, yang sudah memberikan iman kepada kami. Amin. Sungguh luar biasa jika kita yakin dengan janji Allah. Masalah sebesar apapun bisa diselesaikan oleh Allah, sekalipun mustahil bagi manusia. Hari ini Kela makin bersukacita dan bersyukur dapat pencerahan. Kela yakin teman-teman juga merasakan sukacita seperti Kela, bukan? Mulai sekarang kita serahkan semua kekhawatiran dan kesulitan kita kepada Allah. Karena Allah akan menolong kita tepat pada waktunya dan sesuai rencananya. Puji Tuhan. Firman Tuhan selanjutnya kita baca Bilangan 14.